Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Delia, Prodi Pendidikan Matematika, NIM 1904060001, semester 5, Universitas Samudra. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video pada materi setengah putaran yang tepatnya itu pada teorema 7.2 dan teorema 7.4 beserta cara penyelesaian soal-soal pada setengah putaran tersebut. Tugas video ini adalah suatu perbaikan dari saya, yaitu pada sebelumnya saya telah berpresentasi ke depan kelas pada awal Desember tahun 2021 dan pada mata kuliah ini yaitu geometri transformasi yang telah diampu oleh ibu dosen saya, yaitu Ibu Rizky Amalia SPD MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, apa sih setengah putaran itu? Setengah putaran itu dapat kita sebut juga dengan half turn, yaitu adalah pencerminan terhadap sebuah titik yang mengelilingi suatu titik pada sebuah involusi yang nantinya itu dia mencerminkan pada setiap bidang pada sebuah titik tertentu nantinya. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengetahui sifat-sifat half turn, atau setengah putaran pada setiap teorema. Di sini ada beberapa teorema. Yang pertama teorema 7.1 yang bunyinya jika A adalah titik dan G tegak lurus H berpotongan di A, maka setengah putaran pada pusat A itu ialah pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H. Nah, untuk teorema 7.2 yang bunyinya jika G tegak lurus dengan H, maka pencerminan terhadap garis H dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis G adalah pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H. Nah, untuk teorema 7.3 jika setengah putaran, maka impas setengah putaran ke pusat A itu ialah setengah putaran ke pusat A itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir pada teorema 7.4 jika A titik A, B dan P adalah X, Y, maka setengah putaran titik P ke pusat A itu ialah 2A min X 2B min Y. Nah teman-teman, keempat teorema ini adalah teorema yang terbukti kebenarannya. Namun saya akan membahas pada teorema 7.2 dan 7.4 berdasarkan pembuktiannya pada video berikut ini. Nah, untuk teorema 7.2, jika P-nya itu tidak sama dengan A, maka pencerminan titik A terhadap garis H dilanjutkan dengan pencerminan titik A terhadap garis G itu nanti yang hasilnya setengah putaran pada pusat A. Nah, bagaimana caranya Kak? Nah, baiklah, dengan membuktikannya kita akan membuat garis G tegak lurus dengan garis H. Oke, kita lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar ini kita nanti akan membuktikannya dengan menggunakan tulis tangan biar kalian pada paham, oke? Nah, pada teorema 7.2 tadi kan bunyinya jika G tegak lurus dengan H, maka pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan garis H itu adalah pencerminan terhadap garis H dilanjutkan dengan garis G. Nah, di sini kita akan membuktikan pada teorema 7.2 yaitu di mana P-nya itu tidak sama dengan A, maka pencerminan titik A terhadap garis G dilanjutkan dengan garis H yang hasilnya itu nantinya adalah setengah putaran titik P ke pusat A. Lalu selanjutnya kita lihat akan kita cerminkan titik P-nya itu terhadap garis G dilanjutkan dengan garis H, maka hasilnya adalah pencerminan terhadap garis H yaitu X, Y sama dengan min X, min Y sama dengan setengah putaran titik P ke pusat A. Nah, di sini kita akan membuat dua garis tegak lurus yaitu garis
G dan garis H. Nah, di sini ada garis G dan garis H, di mana kita letakkan titik B-nya itu di garis sembarang titik, di garis H. Lalu kita namakan dengan P, yaitu X, Y. Lalu kita cerminkan terhadap garis G. Kita namakan dengan P aksen, yaitu X, min Y. Lalu kita cerminkan lagi terhadap garis H. Itu kita namakan dengan P double aksen, yaitu min X, min Y. Maka dapatlah kita buktikan bahwa pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan garis A pada titik pusatnya itu A adalah setengah putaran pada pusat A. Jadi ini terbukti ya bahwa pencerminan terhadap garis G itu dilanjutkan dengan garis A itu ialah setengah putaran titik B terhadap pusat A. Nah, kalau seandainya pencerminan itu terhadap garis H dilanjutkan dengan garis G, apakah ia termasuk FAP juga? Yuk kita buktikan bersama. Kita buat dulu dua garis seperti ini antara garis G dan garis H. Nah, ini adalah untuk pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan garis H pada G. Nah, kalau yang kita cari itu adalah pencerminan terhadap garis H dilanjutkan dengan garis G, itu apakah dia FAP? Atau setengah putaran titik T terhadap pusat A? Nah, kita di sini aja kita tarik. Kan tadi kita lihat yang di akhir, yang dikerjakan itu yang di akhir dulu. Maka kita tarik pencerminan itu terhadap garis H. Mana garis H-nya? Ini. Jadi kita cerminkan dia. Kita namakan dengan PA. Ininya min X, Y. Lalu kita cerminkan lagi terhadap garis G. Mana garis G-nya? Garis G-nya ini. Ini adalah garis G. Lalu kita cerminkan. Sama dengan halnya dengan P double aksen, yaitu min X, min Y. Jadi dia terbukti juga ya bahwa pencerminan terhadap garis H dilanjutkan dengan garis G adalah setengah putaran titik T ke pusat A. Ini dia. Oke, jadi pada teorema 7.2 ini sudah terbukti bahwa bahwa P itu tidak sama dengan A, maka pencerminan terhadap titik A terhadap garis G dilanjutkan dengan garis H yang hasilnya itu adalah setengah putaran titik P ke pusat A. Nah, untuk selanjutnya kita akan buktikan pada teorema 7.4. Katanya jika A itu titiknya A, B, P-nya itu adalah X, Y, maka setengah putaran titik P ke pusat A-nya itu adalah 2A min X, 2B min Y. Nah, kita akan membuktikan dari teorema 7.4, yaitu kita akan mengetahui bahwa titik A-nya itu A, B, di mana A-nya ini adalah posisi A terhadap sumbu X dan B-nya ini adalah posisi terhadap sumbu Y, di mana A-nya ini merupakan elemen di bidang R kuadrat dan SA atau setengah putaran pada pusat A itu adalah half turn yang pada titik A. Maka kita
Berarti di sini kita harus buktikan bahwa bayangan atau cerminan dari X itu adalah nantinya itu menghasilkan 2A min X, dan bayangan dari Y adalah nanti hasilnya itu ialah 2B min Y. Nah, sekarang kita ambil nih titik sembarangnya, yaitu titik P. Karena yang kita ketahui adalah X, Y. Berarti kita ambil titik P itu adalah X, Y elemen R kuadrat, dimana X ini disarankan sebagai posisi P di sumbu X dan posisi P nya itu di sumbu Y. Nah, misalkan itu P nya itu tidak sama dengan A. Nah, kalau P nya itu sama dengan A, maka dia udah terbukti jelas bahwa bayangannya atau transformasinya itu adalah dirinya sendiri. Oke teman-teman, di sini jadi kita akan memisalkan ya bahwa P nya itu tidak sama dengan A. Maka setengah putaran titik P ke pusat A nya itu adalah P aksen. Nah, di mana P aksennya itu adalah X aksen, Y aksen, dan titik A nya itu adalah titik tengah antara dari dua garis P aksen. Oke, kita akan buktikan. Nah, pada teorema 7.4 ini, jika A titik A, B dan P nya itu X, Y, maka setengah putaran titik P ke pusat A yaitu nanti hasilnya 2A min X, 2B min Y. Nah, kita misalkan nih P nya itu tidak sama dengan A, maka P aksennya itu nantinya X aksen, Y aksen, dan titik tengahnya itu A, B adalah titik tengah antara garis P dan P aksen. Nah, di sini titik tengahnya itu adalah A, B. Otomatis di sini adalah ini kita namakan dengan P, yaitu X, Y, dan di sini kita namakan dengan P aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, dimana tadi sudah dibilang bahwa titik tengah antara garis P aksen itu adalah titik A, B. Nah, dari teorema 7.4 ini, pada gambar ini, teman-teman bisa melihat kembali pada teorema 7.1 sebelum-sebelumnya. Nah, pada teorema 7.4 ini, kita akan membuktikan nantinya akan terjadi 2A kurang 2A min X, 2B min Y. Nah, sekarang berarti kita ambil nih sembarang titik untuk A-nya, di mana A sama dengan X ditambah X aksen per 2. Kenapa bisa X ditambah X aksen per 2? Ya, karena A-nya itu adalah titik tengah dari antara garis P dan P aksen. Berarti di mana A-nya itu adalah titiknya A, B. Berarti untuk A-nya kita ambil nih A sama dengan X ditambah X aksen per 2, dan B-nya sama dengan Y ditambah Y aksen per 2. Dari A dan B ini kita akan memperoleh X aksen dan Y aksen. Berarti kita selesaikan ya, kita operasikan berarti di mana A sama dengan X ditambah X aksen per 2 yaitu 2A sama dengan X ditambah X aksen. Nah, berarti kita turunkan ini X aksen sama dengan 2A, karena ini positif menjadi negatif menjadi 2A min X. Nah, ini untuk yang A. Sedangkan untuk B sama dengan Y ditambah Y aksen per 2 yaitu kita kalikan 2B sama dengan Y ditambah Y aksen. Nah, lalu kita turunkan Y aksen sama dengan 2B min Y.
Jadi berdasarkan teorema dan pembuktiannya ya, terbukti ya bahwa bayangan dari 2A min X dan dari 2B min Y itu adalah 2A min X sama 2B min Y. Jadi berarti berdasarkan teorema dan pembuktiannya terbukti ya bahwa bayangan dari 2A min X dan dari 2B min Y itu adalah 2A min X, 2B min Y. Nah, oke teman-teman, jadi kesimpulan setengah putaran itu adalah merupakan pencerminan refleksi terhadap sebuah titik, yang dimana dia dilambangkan dengan setengah putaran titik P ke pusat A sama dengan P aksen, yaitu setengah putaran titik P terhadap titik A, dimana S-nya itu setengah putaran, A-nya itu pusat putarannya, P-nya itu prapeta, dan P aksen itu petanya. Secara matematis dapatlah kita tulis setengah putaran titik P ke pusat A sama dengan P aksen sama dengan S A, B, X, Y sama dengan 2A min X sama 2B min Y. Jadi ini adalah terbukti bahwa teorema 7.4 itu terbukti kebenarannya. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh soal dari teorema 7.4. Oke. Nah, di sini ada contoh soal apabila A-nya itu 2,3, tentukan setengah putaran titik D ke pusat A. Apabila yang diketahui titik pusat D-nya itu min 2,7. Penyelesaian diketahui A-nya itu tadi berapa? 2,3. Nah, 2 itu sebagai A, 3 itu sebagai B, dan D sama dengan min 2,7 sama dengan X, Y, min 2 sebagai X, 7 itu sebagai Y. Ditanya setengah putaran titik D ke pusat A. Penyelesaian. Nah, yang diketahui rumus tersebut adalah 2A min X, 2B min Y. Lalu kita masukkan 2 kali 2 kurang min 2, 2 kali 3 kurang 7 sama dengan 4 ditambah 2,6 min 7. Yang hasilnya itu 4 ditambah 2, 6, 6 dikurang 7 sama dengan min 1. Jadi setengah putaran titik D ke pusat A adalah 6, min 1. Nah, baiklah, sekian dari sebuah video dari perbaikan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.